Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor ya teman. Channel belajar bersama dan mari berkembang bersama. Tidak ada guru, tidak ada murid, tapi orang-orang yang berkancah ingin menjadi kreator konten atau menjadi YouTuber ya teman. Tutor masih setia menemani, yaitu mengajak atau membahas bersama. Kalian boleh berpendapat atau menyumbangkan sebuah ilmu atau di kolom komentar ya teman. Di tab komunitas juga bisa kita untuk belajar bersama. Jadi saya sering mengingatkan atau bahkan sering menyeru, tab komunitas itu adalah ruangan belajar bersama, lebih meluas dan lebih menjangkau ke publik teman. Jadi itulah yang dinamakan tab komunitas teman. Di sini para youtuber bisa bergabung sampai ribuan ya teman. Beda di kolom komentar ya teman. Kalau di kolom komentar itu kalau terlalu banyak, bahkan kata-katanya sering diulang, bisa menyebabkan spam. Tapi kalau di tab komunitas itu akan lebih leluasa, akan lebih menjangkau lebih luas. Itulah bedanya. Nah, kenapa kita ini terkadang tidak mau di tab komunitas belajar bersama dan membahas tentang apapun. Pembahasan itu kan nggak harus video, tapi teks itu kan yang ditulis di tab di kolom di komunitas itu kan bisa saling berbagi dengan teks, saling berbagi dengan slide-slide video itu juga bisa teman. Jadi tidak harus video gitu. Nah, ini Rak Tutor ini akan mengangkat tema yaitu mengenai mengenai video yang aman. Video yang aman itu yang mana saja? Karena banyak teman kita yang masih berdebat, video saya juga aman mas, video saya juga aman, itu kan. Wah aman, yang ketika di hajatan atau acara apapun di sebuah lapangan atau ada konser band misalnya, lalu diambil dengan HP-nya, itu juga aman. Pokoknya semua itu banyak perdebatan, bahkan berdalih channelnya juga bisa menghasilkan dan dimonetisasi. Nah, sebenarnya banyak yang perlu kita bahas. Tapi kalau area tutor membahas semua tentang perdebatan itu semua, ya tidak akan selesai dalam waktu 8 menit. Nah, ini akan disingkatkan atau dirangkum gitu aja lah. Video yang aman itu kalau menurut globalnya adalah yang penting channel kita, video kita itu tidak kena teguran oleh YouTube, tim YouTube, karena tim YouTube punya orang-orang atau peninjau video-video kita tiap kali mereka melakukan peninjauan. Peninjauan itu bukan hanya ketika monetisasi pengajuan saja, tapi ketika sudah monet pun tetap ditinjau selalu, karena kalau tidak ditinjau juga khawatir akan diupload sembarangan oleh konten kreator, begitu ya teman. Yang kedua itu video yang aman. Tentu saja ini sudah sering saya katakan atau sudah sering kreator-kreator lain atau teman kreator atau baik tutorial maupun yang lain, bahwa konten yang aman selain original itu tidak ada yang aman teman. Ya itulah yang original itulah. Tapi video redaktor sudah membahas tentang original yang kena klaim hak cipta, kena tegurannya karena yang kayak tadi saya sebutkan, video ada hajatan dangdutan atau acara apa diambil videonya, itu ya ori HP-nya sendiri, ngupload sendiri, tapi itu isinya adalah punya orang lain. Ya ini tidak boleh. Nah, inilah yang kita pahami. Jadi video yang aman itu adalah satu, tidak kena teguran oleh YouTube. Yang kedua adalah yang penting original. Apapun itu tema, apapun itu bentuknya, apapun itu isinya, penting tidak penting, menghibur atau tidak menghibur,
ramai atau tidak ramai, itu yang penting tidak ditegur dan ori, itulah pasti akan aman ya teman. Memang banyak perdebatan atau pengajian tentang pendalaman mengenai video yang ori, video yang enggak ori, video yang aman atau tidak aman. Banyak teman-teman yang berdalih, video saya juga sampai sekarang juga enggak di banet oleh YouTube adsensinya, karena video saya juga ngambil dangdutan, ngambil apa, sampai sekarang juga diponet dan dapat uang. Nah, itu satu. Yang kedua, video saya nggak original, upload hasil tentang quote juga menghasilkan, sampai sekarang juga aman. Nah, ini kan banyak celah-celah ini kan harus dibedah juga, karena kalau semua berdalil mengenai upload aman apa aman, padahal aturan-aturan itu kan kalau memang kontennya orang lain di download lalu diupload, sudah pasti akan dinilai bahwa reupload. Nah, yang dibahas kali ini adalah mengenai reupload yang yang dihapus oleh YouTube, bahkan ditegur. Karena begini teman, reupload tuh ada yang lolos, tapi yang tidak lolos itu kan yang meniru-niru. Mungkin yang reupload pertama kali akan aman, tapi yang kedua, ketiga, sampai berapa puluh channel itu kalau semuanya menggunakan reupload itu, ya itulah yang kena banet gitu teman. Yang kena banet, akhirnya apa? Terjadi, wah saya reupload iya kena teguran atau bahkan dihapus YouTube. Nah, itu yang meniru-niru yang keberapanya, tapi yang pertama, kedua, ketiga ya aman karena belum banyak. Yang menyebabkan ditegur dan ditutup YouTube itu kan karena banyak channel yang mereupload. Nah, akhirnya kan jadi rontok kan, ditutup adsense-nya karena konten-konten orang lain. Sama kayak quote-quote gitu, kata-kata bijak tuh teman. Kata-kata bijak itu kan cuma slide tapi ada tulisan dan itu suaranya milik Google. Itu juga ada yang lolos teman, ada yang gajian, ada yang, tapi kesini-sininya kan juga banyak channel yang ditutup oleh YouTube. Nah, itu teman. Jadi pengertian mengenai wah saya reupload juga aman, ini juga aman. Ya ada yang aman, ada yang tidak. Ya masalahnya tadi yang reupload yang keberapa gitu. Kalau yang pertama emang aman, yang masih awal-awal, tapi kesini-sininya kok banyak konten kreator yang mereupload, banyak yang videonya ori tapi tidak ori, tapi kok ya itu teman, tergantung berapa kita ini mengambil konten itu. Kalau yang pertama kreator itu pasti ya aman. Yang enggak aman tuh karena terlalu banyak channel yang videonya itu tidak ori dan mereupload. Nah, itulah yang menyebabkan ada perdebatan videonya aman, saya aman. Nah, itulah yang menyebabkan ada yang reupload digaji, ada yang enggak. Itu teman. Jadi kita harus memang belajar sedikit-sedikit, tapi di dunia itu tuh memang tidak ada yang pintar ya teman, tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat, karena kita musuhnya adalah robot, mesin, dan oleh tim-tim YouTube. Jadi nggak ada yang hebat, sehebat apapun kalau kontennya melanggar juga akan ditutup oleh YouTube. Jadi intinya yang penting kita nih sedikit-sedikit belajar dan menguasai dikit-dikit, asal tidak kena teguran YouTube sudah aman, sudah gajian dan dapat uang gitu. Oke, semoga kali ini pembahasannya bisa menambahkan kita wawasan bersama dan bisa memajukan channel dan segera dimonetisasi, dan yang belum juga semakin semangat ya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.